tipsnya yang pertama, kalau kalian nggak tahu mau buka online mau jualan apa, ya cari barang-barang yang ada di sekitarmu. Berarti kalau kita masih live, kita masih dikasih berkat untuk hidup sehari lagi. Iya. Ini kayak di Malang ya, barusan ada teman gue telepon nih. Ya tiba-tiba temen nggak tahu tuh ya kan, temen yang udah lama nggak pernah kontak tiba-tiba kontak. Itu kan kita negatif thinking dulu tuh. Itu kalau nggak minta utangan nawarin MLM kan? Atau asuransi. Iya. Ternyata apa? Ternyata bro, lu ada kenalan dokter nggak? Kenapa? Ini saudara saya di Pandaan, di Malang itu nyari rumah sakit susah. Waduh, aku nggak pernah pengalaman urusan rumah sakit deh. Wah, kacau ini. Jadi sekarang nih di Malang juga lagi full ya, rumah sakit itu lagi full semua sih. Jadi, aduh. Sama. Ini saya sendiri sih merasa stres ya. Maksudnya kalau di masa biasanya kita ada asuransi, ada duit, kita bisa cari dokter sama rumah sakit yang terbaik lah ya, yang available. Sekarang nggak ada tempatnya, mau gimana? Nggak ada. Mau ada duit, mau ada asuransi pun, mau yang full coverage, dan lu, gini bro, siapa apa? Lu jangan, pokoknya jaga teman-teman semuanya jaga kondisi ya. Gua aja pilek ini sekeluarga agak pilek semua, agak ngeri sedep tuh kan kita kan. Untungnya kemarin kan tes masih negatif ya. Ya jangan sakit lah. Cuman flu memang kan 2-3 hari ini kan Malang tuh kan dingin banget. Gak tau di tempat kau Jonathan dingin nggak? Di sini tuh dingin banget loh. Di sini biasa aja sih, nggak sampai. Tapi di Dieng itu lagi ini suhunya di bawah 0, yang ada lagi. Oke, good. Nah ini kita sponsor oleh Bear Brand. Kita sponsor Bear Brand dulu deh. Susu orang dugem. Nah itu kan, gue taunya kan ini kan orang dugem tuh kan. Bro, asik nih. Sekarang gantian gue tanyain lo. Buat teman-teman yang belum kenal, ini Om Botak, walaupun yang tidak botak. Ini Om Botak yang tidak botak, ya. Tapi aslinya namanya Bro Jonathan. Beliau ini adalah seorang pakar juga di bidang marketplace. Jadi spesialis di dalam dunia pasar-pasar online, yaitu seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Dan saya mengundang dia untuk mencari inspirasi, mencari insight buat teman-teman di masa PPKM ini, apa sih peluang-peluang yang bisa diraih dari situ. Karena kan memang contoh ya, kayak contoh bro, kita kuliner ya, hancur tuh bros. Yang punya bisnis kuliner, hancur bos. Gimana ceritanya kita nggak boleh, gua kafe ya kan, kafe yang nongkrong, nggak ada specialty foodnya ya. Kemudian nggak boleh makan di tempat, kemudian hanya bawa pulang. Emang orang mau bawa pulang cuma makan kentang goreng doang? Iya. Minum kopi bawa pulang, ya beli kopi saset lah. Gue juga pas awal-awal kan kita ada namanya Kopi Om Botak ya. Iya. Udah cabang, udah ada 3. Pas awal pandemi itu juga kita akhirnya tutup semua lah. Akhirnya kita full online aja semuanya. Nggak dapat trafficnya kalau walk-in. Nah sekarang gini deh, ya ini sekarang gantian gue yang interview. Kalau kemarin kan kita bahas masalah pinjol dalam dunia marketplace. Sekarang kita balik di sini ya bro. Sekarang gue tanya dulu kepada lo, ya kan? Mungkin yang orang-orang yang belum kenal lo juga. Kenapa judulnya Om Botak padahal tidak botak? Apakah itu pakai rambut palsu? Nah, itu harus ditanyakan dulu tuh. Kalau menurut asumsinya apa? Korwa itu kan ada botakan yang nggak boleh diperlihatkan ke umum ya. Oh gitu ya, ada botak yang tidak boleh diperlihatkan ke umum ya. Oke. Tapi enggak, ini ada ceritanya. Jadi, Om Botak itu sebenarnya adalah nama panggilan papa mertuaku di Kaskus. Di Kaskus ya, pakai Kaskus, ya. Jadi kan
waktu itu lagi booming sepeda fiksi. Ini tahun 2011. Waktu gue tuh awal pertama kali buka online. Nah, waktu itu di Kaskus ada komunitasnya. Mereka bilang kalau mau cari spare part sepeda itu ke Om Botak di jalan di Mangga Besar. Ya istilahnya di daerah emang satu jalan tuh jualan sepeda semua. Dari sana identifikasinya cari yang botak gitu ya. Itu ya karena kan orang jadul ya, tokonya udah puluhan tahun, nggak ada pelang nama, pokoknya orang tahu ya cari si Om Botak di sana gitu kira-kira. Oke. Itu sebagai diferensiasi di antara banyak toko sepeda ya. Ya, karena memang. Tapi kalau papa mertua botak beneran ya? Botak beneran. Iya. Beneran. Botak beneran. Jadi waktu itu pertama kali saya mau bantuin papa jualan spare part sepeda, karena memang usahanya itu ada kendala ya. Saya ini ceritain lengkapnya ini di buku saya nih, by the way, di buku Marketplace Marketing. Ini sebelum lanjut nih teman-teman di sini bisa dapat lengkapnya. Tapi ini teman-teman yang belum punya, ya saya kasih kesempatan untuk dapetin ini gratis ya. Tapi nanti ada persyaratan yang boleh ya kasih giveaway ya. Boleh, silakan. Boleh ya. Nah, persyaratannya kalian nonton sampai habis ya. Kalian kasih poin-poin yang kalian pelajari dari IG Live kita hari ini ya. Habis itu kita akan pilih ya yang bisa rangkumnya itu baik. Tag akunnya Roy Sakti sama Cerita Om Botak. Ya. Habis itu kalian jangan di private ya supaya kita bisa lihat. Nah, bukan cuma ini, nanti saya kasih ini deh. Kalau Bro Roy kan kartu kredit ya. Kalau saya Shopee, ya, Imani Shopee, ya, saya kasih ini juga. Wah, luar biasa teman-teman. Ya, Imani Shopee. Teman-teman, ya. Nah. Ya, biar semangat ya kan? Biar semangat, ya. Nah. Ya, biar semangat. Oke, sekarang kembali ke Citra tuh. Terus bagaimana tuh ceritanya tuh, Bro? Menarik ini. Waktu itu awalnya temen gue ngajakin, ya, temen gue yang fotoin kita pas pre-wed tuh. Dia pindah ke Tokopedia. Tadinya kantor istri, dia pindah ke Tokopedia. Itu kan masih awal banget Tokopedia, dia termasuk salah satu karyawan pertamanya. Lalu dia ngajakin, lu jualan dong di tempat gue, di kantor gue yang baru. Jualan apaan? Gue kan waktu itu kan status masih karyawan. Kagak tahu mau jualan apaan ya. Akhirnya gue coba-coba aja. Nah, tipsnya yang pertama, kalau kalian nggak tahu mau buka online mau jualan apa, ya cari barang-barang yang ada di sekitarmu. Oke, ini menarik ya teman-teman ya. Ini poin penting ya. Kalau Anda mau buka toko online, kamu nggak ngerti mau jualan barang apa, cari barang yang ada di sekitarmu. Ya. Jadi kalau ada jemuran tetangga, ambil dah. Jual. Nah, ya. Ada motor tetangga, ambil, jual. Gitu ya mau ya. Nggak bercanda lah. Udah banyakin bercanda ya teman-teman ya, jangan terlalu serius. Stres lah. Ya. Biar nggak stres. Nah, jadi waktu itu ya gue kan mikir ya mau jualan apa. Nah, emak gue ada join MLM ya kan, gue jualin barangnya dia. Terus papa mertua memang punya toko spare part sepeda, saya masang-pasangin barangnya dia. Terus di rumah saya ada buku bekas, saya memang kan dari dulu kan adik-adik sama saya tuh hobi baca buku komik ya, komik Jepang, Naruto, Kung Fu Boy gitu-gitu ya. Komik kita tuh disampulin rapi, full set, kolpri lah ya, koleksi pribadi, itu juga dipasang online. Gue sampai jual termos bekas, koper bekas, handphone, pokoknya awalnya kita tuh nggak ada modal sama sekali. Walaupun dulu posisinya karyawan, posisinya manajer, fasilitas mobil dari kantor itu Innova waktu itu ya. Maksudnya untuk zaman itu ya posisi udah enak. Tapi lumayan lah. Lumayan. Tapi ada punya anak, terus cicilan rumah ya kan. Tetap nggak kekumpul modalnya, soalnya waktu itu saya belum ketemu sama brother Roy Sakti ini. Ya, saya nggak ada modal sama sekali. Akhirnya mesti gimana? Ya saya mulai dari apa yang ada aja. Di rumah ada barang bekas yang gue jualin, ya kan? Karena kan istilahnya itu tanpa modal kan. Oke. Udah jadi, diputar gitu ya. Lama-lama ya akhirnya jadi kayak sekarang. Itu zaman tahun berapa, Bro? Seperti itu. 2000 berapa itu? 2011 sampai 2015, kurang lebih 4 tahun,
sambil kerja, sambil jualan. Dedeng ke Tokopedia lu ya? Lumayan, makanya ada buku ini juga, ini sejarahnya kita dari awal. Tapi ya istilahnya kita buka-bukaan lah ya, soalnya kita pengen teman-teman juga, karena yang susah itu menurut saya tuh bukan scale up-nya ya. Yang susah itu adalah mulainya. Ya, makanya tagline Tokopedia, mulai aja dulu, itu memang kena banget ya di saya waktu itu sampai sekarang. Karena saya lihat banyak orang yang punyanya tuh wacana, kerennya ini, tapi nggak pernah mulai-mulai. Itu sih. Yang penting mulai, gagal nggak apa-apa, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, sampai akhirnya ketemu. Toh, saya juga sampai sekarang ya, ketemu online ini kan kita udah coba banyak. Yeah. Kebetulan online aja dapat jalannya. Nah, sekarang gue tanya nih, lo tipping point-nya itu dari mana? Tiba-tiba buat itu pas jualan apa, bro? Nah, tipping point-nya ada dua. Ya, ada dua sebenarnya. Pertama, ketika gue memutuskan resign. Ya, gue sendiri percaya selama lu tuh belum 100% dan menggantungkan hidup lu untuk bisnis yang lu mau gedein ya, itu nggak bisa. Dulu kan gue sambil ngambil karyawan tuh 4 tahun ya. Sampai gue memutuskan gue harus resign, itu gue rasa salah satu momennya. Karena kalau kita masih kantoran, ya biar kata teman-teman sekarang work from home ya segala macem, bisa sambil side business, tapi pikirannya ini nggak bisa kita bagi dua dengan mudah. Ya, nanti salah satunya akan jadi korban. Either karyawan lu karirnya mandek, karena teman-teman juga tahu kalau lu nggak kasih 100% di sana, bos lu juga tahu, ya kan? Lu tuh kalau diajak ngomong tuh pikirannya lagi ada di mana. Yang kedua, bisnis lu juga nggak bisa jalan karena waktu lu udah capek ngurusin kerjaan kantoran, baru itu. Ini ada ini gue tambahnya, bro ya. Jadi ada satu istilah, don't chase two rabbit ya teman-teman ya. Jangan mengejar 2 kelinci. Karena kalau kamu ngejar 2 kelinci, apa yang terjadi? Ya nggak dapat semuanya. Nah, kebanyakan kan banyak teman-teman tuh kalau gue ngomong, bro, bukan masalah dia itu nggak punya kemampuan, tapi kebanyakan cita-cita. Iya. Akhirnya mau ngejar apapun bingung gitu kan. Ini mau ini. Wah, itu tuh udah ada anu lah, klasik lah, Ababil Planner. Oke, satu waktu resign. Kemudian yang kedua gimana tuh? Tipping point-nya tuh pas apa itu, bro? Nah, setelah resign, gue mulai coba semua barang yang bisa kita jual. Ya, dari pasar dekat rumah jualan apa, ada toko apa, gue pasang semuanya. Karena kita termasuk pionir, seller awal. Kebanyakan barang yang gue pasang itu adalah barang yang pertama kali dijual di Tokopedia atau Bukalapak waktu itu, atau Shopee waktu baru buka. Jadi kalau teman-teman lihat misalnya, wah Om Botak kelihatan jualannya rame ya, The Diamond dan segala macem, ya gue udah 10 tahun. Ya gue udah 10 tahun lamanya. Kalau kalian konsisten sama 10 tahun, ya teman-teman pasti juga bisa, asal konsisten, ya kan? Masalahnya banyak yang baru keluar seller setahun udah nggak ada lagi, ya kan? Jadi konsisten. Nah, tapi tipping point-nya itu ketika temen gue, dia punya toko payung, nawarin, lu mau jual payung nggak di online? Ya gue pikir ya why not ya, gue juga coba semuanya. Toh dikasih tempo kan sama dia, ya akhirnya coba. Nah, payung yang ditawarin itu payung 3 dimensi, yang kalau bahasa itu ada motifnya. Itu dulu di offline tuh nggak susah carinya. Nah, itu payung online. Kenapa? Karena secara gambar dia cantik untuk katalog, ya kan? Orang beli. Nah, gue mulai jual banyak payung sampai ketemu namanya payung terbalik. Nah, payung terbalik itu kalau payung terbalik itu inverted umbrella ya, payung umbrella kalau orang bilang sini. Payung terbalik itu kita yang pertama kali jual di online, Tokopedia, Bukalapak ya waktu itu. Ya. Dan waktu orang terima dapat komplain jelek. Kenapa? Ini kayak payung rusak.
Kan dia belum secanggih sekarang waktu yang generasi pertama. Dia benar-benar terbalik loh. Jadi pas dibuka rangkanya kelihatan. Dan kalau orang lihat dari jauh itu kok kayak pakai payung rusak gitu ya. Nah, kita pertama kali jual di online. Jadi ketika ada video itu viral di mana-mana di BBM waktu itu ya, viral, kita yang paling siap waktu itu. Dan kita bisa memanfaatkan momentum karena ketika orang baru mulai jualan, gue udah jauh lebih siap dibandingkan orang-orang yang lain. Oke bro, gue tanya nih bro, jadi lo kan jual apa-apa itu, tapi tokonya tetap satu ya, toko Om Botak itu ya? Atau lo punya banyak toko bro? Ada banyak, tapi yang di push yang Om Botak. Oh, jadi banyak toko tapi produknya kadang-kadang berkembar juga kan? Kayak banyak toko, ada yang memang toko yang specialized satu kategori untuk satu toko. Okay. Ada juga Palu Gada. Tapi ya sebagai contoh yang biasa kita keluarin ya brand Om Botak ini aja. Oke, menarik. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan nih. Nah, bro, gua sekarang mau tanya nih, kalau kacamata awam ya, bro. Lu ngajar kayak begini nih. Kemudian lu kan show ya, lu tokomu ada tuh toko Om Botak. Enggak disengin bro, apa diapain gitu, dikerjain apa gimana gitu bro? Ya, udah resiko sih. Makanya tadi kan saya sempat mention ya kalau yang ditonjolin ya toko yang Botak. Ya karena kalau semua yang gue tonjolin susah dong nanti. Bahaya. Makanya kan, nggak kan kalau apalagi lu influencer lah, lu adalah seorang influencer. Iya. Yeah. Problemnya kan orang Indonesia itu kan senang lihat orang susah lihat orang senang gitu ya. Iya. Jadi gua selalu begini loh bos, Pak Roy itu kok negative thinking. Gua bukan masalah negative thinking bro, gua berusaha positive thinking bro. Tapi kejadian di masa lalu tuh terlalu banyak negative experience. Jadi gimana bos? Nah, ini kadang-kadang kan ada yang jahilin, sama kan kayak gue kan, kalau kita udah jadi public figure ya mau nggak mau kita harus tahan kan. Ada aja yang jahilin kan, kayak gue punya Gestun itu kan, ada aja yang jahilin. Nah itu udah siap itu. Nggak tahu kalau marketplace gitu jahilinnya gimana sih? Ya paling marketplace ya, sebenarnya kita lebih nggak takut jahilinnya sih. Teman-teman biasa banyak yang nanya ya kan, Om ini barang mana yang laku ya, yang marginnya gede, ya kan? Habis itu kadang pasti kan mau tanya suppliernya dari mana ya, kayak gitu-gitulah kalau misalnya ukuran dagang ya. Ya kan, makanya yang kita nggak mau ya buka semuanya tuh lebih karena ya nantinya kalau gua kasih tau ini rame, ntar jadi nggak rame lagi dong. Iya, betul. Nah, lebih ke sana sih. Tapi gua nggak takut sebenarnya kalau soal ada yang iseng 1-2 ya. Kalau 1-2 oknum ya jangankan inilah ya, namanya kita sebagai dalam bidang jasa ya, maksudnya jasanya kan kita tetap servis kan, online shop ya pasti nggak bisa 100% kita memuaskan lah ya, pasti ada ininya lah, kekurangannya. Bro, lu ada semacam kayak kelas atau online course atau offline course atau gimana bro? Atau lu buku? Produk lu apa aja sih bro? Produknya kita sebenarnya kita fokusnya di kelas ya. Jadi sejak dan kelas ini juga baru adanya setelah COVID. Sebelumnya kan seminar ya, kita seminar diundang sana sini ke komunitas ya. Tapi sejak lockdown yang tahun kemarin ya baru mulai lah ada kelas-kelas. Nah kalau untuk kelas Shopee kita udah sampai ke batch 14, masih jauh ya dari Korea, masih jauh nih. Kita udah batch ke 14. Minggu depan udah dibuka pendaftarannya. Kalau untuk kelas Tokopedia juga dalam akhir bulan juga ada. Ya kita biasanya itu biasanya bayar Pak? Online ya bro? Online. Iya. Oh kelas online, oke. Lu jual berapa bro? Kalau untuk kelas Shopee-nya kita 3 kali pertemuan 600. Oke. Worth it masih? Kalau Tokopedia dulu lah, murah lah itu lah. Gue ngomong murah lah. Murah ya? 3 kali pertemuan 600 lo bro. Gue aja kelas aja 5 juta. Mahal.
Oke, guys. Ya, tapi ya teman-teman kalau Anda memang mau belajar tentang marketplace apa segala, ini gua saran ya. Gua nggak ada komisi, nggak ada bagi-bagi hasil lah ya. Intinya kan gua lihat ilmu-ilmu dari Om Botak ini bermanfaat sekali ya, terutama gaptek. Cuman memang gini teman-teman. Belajar begini nih ya, memang kalau online itu lebih seneng offline lah. Gue tuh kalau belajar teknologi kayak begini, gue seneng offline lah. Karena kan kalau pas duduk di kelas itu kan udah nggak ngerti langsung saat itu langsung gitu kan, langsung gimana ini gitu kan. Cuma kan kalau online tuh kadang-kadang nunjukinya kan bingung loh. Apalagi lawan orang-orang yang emak-emak yang bikin email aja nggak ngerti. Gue pernah ngerasain tuh bantuin kelasnya siapa tuh Facebook Ads apa segala kan. Ini bikin email gimana? Mati loh. Ya itu salah satunya yang bikin gue juga agak down ya, maksudnya baru aja kita pengen, kan kemarin baru sempat April tuh ada kelas offline sekali ya. Iya. Kayaknya udah seneng banget gitu ya, udah setahun tuh nggak ketemu manusia gitu yang ngajar offline tuh jauh lebih semangat, soalnya kalau ngajar online ya kita tuh perlu ekstra energi buat kelihatannya excited, padahal enggak gitu. Karena ada feedback. Padahal cuma ngadepin kamera doang kan? Iya. Nah pada matiin kamera semua ya kan? Matiin video semua. Orang juga pada males ya. Tapi ya kita harus ekstra energi itu. Teriak-teriak sendiri. Kayak sekarang gila sih ya. Ya harus bikin dirinya tuh excited karena nggak ada feedbacknya. Sedangkan gue tuh sebenarnya orang panggung. Iya. Bro, nah sekarang gue ngomong agak teknikal dulu aja. Sekarang kita lagi rame kan COD itu masalah tuh. Kalau menurut lo COD itu sebenarnya masih menguntungkan nggak sih COD itu? Karena kan gue lihat, kalau gue sebagai orang awam ya, gue lihat dengan banyak berita yang viral, maki-maki apa segala ini kan udah lu ngirim barangnya, kemudian duitnya belum ada, nanti belum ada kendala. Kalau sebenarnya yang terjadi itu COD itu masih profitable nggak sih, bro? Oke. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang baru join ya, yang tadi belum join, ini kalau teman-teman nanti sampai akhir sesi masih ada ya. Ini kita ada giveaway buku Marketplace Marketing ya, buat teman-teman tinggal nanti tag reshare di Instagram Story ya, screenshot, kasih poin-poin belajarnya apa, mention Roy Sakti sama cerita Om Botak. Oke. Kalau untuk COD sendiri, sebenarnya menurut gue itu membantu. Karena masalah orang Indonesia sekarang bukannya mereka nggak ada duit, tapi nggak ada trust untuk belanja online. Dan dengan adanya COD, mereka lebih mau untuk belanja online. Jadi menurut gue sih itu membantu. Nah, marketplace kayak Shopee itu pun juga punya satu sistem di mana mereka cuma kasih free biaya COD itu untuk 6 kali transaksi pertama, sesudah itu mereka bayar. Jadi mereka pun pengen supaya customer itu tuh punya habit belanja. Setelah itu lalu udah percaya kan belanja online, habis itu baru dikasih fee. Nah gitu sih. Oke. Jadi menurut gue itu helpful, dan dengan adanya kasus yang viral ini malah bagus. Kenapa? Karena edukasi jadi lebih cepat. Jadi lebih cepat ya? Lebih cepat. Oh ternyata COD harusnya kayak gini toh, bukan kayak gini ya kan? Karena kan viral, malah bagus, nggak apa-apa. Oke. Nah ini kan kita tahu dari penjualnya sendiri ya. Nah bro, sekarang gua tanya sama lu deh bro. Bedanya Shopee sama Tokped tuh apa sih? Gimana sih? Secara habit, garis besarnya aja deh, perbedaannya itu. Gue kan jualan di keduanya ya, dan kita juga punya official store sama Shopee Mall di keduanya. Kalau menurut gue secara garis, ini dari sudut pandang pribadi ya. Iya pribadi ya, opini lah teman-teman. Opini ya. Kalau menurut saya Shopee itu mayoritas yang beli itu lebih banyak cewek dan di luar Jabodetabek atau di luar Pulau Jawa bahkan. Jadi secara persentase orang yang belanja di luar Pulau Jawa dan di luar Jabodetabek atau kota-kota yang namanya kota-kota tier 3. Jadi bukan kota-kota gede ya, kota-kota kabupaten. Itu lebih banyak di Shopee ya. Nah, kalau Tokopedia itu memang lebih banyak di kota-kota besar
terutama di Jabodetabek, dan secara income pun lebih middle up. Middle up ya. Oh, berarti kalau Shopee itu menang bawah, cewek, kemudian ya mama itulah ya, style mama. Ya. Itu. Lu ikut yang live gitu kan, orang jualan kayak jualan apa-apa live gitu, ikut nggak lu kalau di Shopee gitu? Dulunya iya, karena gue berasa masih cukup efektif ya. Tapi belakangan karena banyak yang ikut itu cuma pengen dapetin koin Shopee doang, gue berasa kurang efektif. Akhirnya sekarang kita mulai pakai jasa-jasa teman-teman yang memang kerjanya live setiap hari. Jadi ada influencer-influencer di dalam Shopee sendiri yang kerjanya cuma live. Kita jadi bayar ke mereka per jam mereka live buat promoin toko kita. Berapa, bro? Biasanya, bro? Murah sih. Saat ini kita pakainya yang kayak semacam micro influencer gitu ya. Iya. Sekitar 50.000, 75.000 1 jam. Wah, 1 jam? 1 jam. Gopang, kalah dong. Wih, murah banget ya. Boleh lah. Ya, mikro. Karena memang mereka pancingannya pas awal-awal tuh mereka bagi-bagi Shopee Pay supaya orang pada follow. Oh, oke. Ya, nah kita ngomongin soal mikro ya. Kalau memang makro yang memang udah punya follower di TikTok banyak, di Instagram banyak, ya itu fee-nya mah mahal pasti jutaan. Ya kan. Oke, menarik. Nah, TikTok itu kan sekarang ada TikTok itu kayak shop itu kan ada tuh sekarang TikTok itu kan kayak jualan mirip kayak Shopee ya. Itu beda lagi ya, bro ya. Dia tuh kayak TikTok market gitu ya. Ini masih baru banget sih, to be honest. Sendiri pun belum coba jualan dan belum pelajari di sana. Gue lihat tuh kan ada kan influencer TikToker itu kan kayak si Wulan Bu, dia jual elektronik, jadi dia bikin live sendiri di TikTok. Kemudian ada tombol belinya itu, beli apa itu, dia promo charger apa gitu. Jadi kayak apa ya, home shopping, TV shopping ya, kayak modelnya kayak gitu. Bagus sih. Itu masa depan sih. Itu kalau kita lihat di China ya, kan gue tahun 2019 itu kan kita ke Alibaba ya. Iya. Belajar di sana 2 minggu. Nah, waktu di angkatan kita itu kita diajak ke kasih lihat ya. Kalau di China itu ada satu startup itu company isinya studio buat orang memang live gitu. Oh, okay. Nah, mereka sekali live ya hasilnya udah ratusan juta gitu sekali live. Ya bahkan mungkin miliaran. Jadi ya kalau di sana sih udah umum banget ya. Ada influencer yang sama brand itu bayarannya bukan per jam, tapi bagi hasil mereka. Udah bagi hasil ya. Mahal itu sekali lagi. Oke. Nah, itu masa depan. Karena orang Indonesia tuh habitnya tuh sama, demen lihat yang live kayak gitu juga. Oke, sekarang gua tanya nih ya. Nah, ini kan gua tanya Om Botak nih, bro. Lu ngapain bikin kelas, bro? Kan nambah saingan lu sendiri, bro. Kan lu nambah toko kan nambah saingan juga tuh. Ya. Nah, ini pertanyaannya harus dijawab. Ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sering sih dan sebenarnya banyak yang tanya ini ya, boleh percaya atau enggak ya? Niat saya memang buat bantu teman-teman sih. Ya yang pernah ikut kelas pasti tahu lah ya. Orang yang emang cuma jualan, sekedar jualan untuk cari kolam. Atau teman-teman yang merasa saya tuh memang pengen bantu teman-teman supaya bisa sama-sama sukses. Ya gitu aja lah. Ya jadi niat saya emang bantu pertama ya. Yang kedua, saya pun percaya kalau orang itu punya hokinya masing-masing. Jadi saya tuh kan udah coba banyak barang, akhirnya kita punya toko buku misalnya. Ya kalau teman-teman saya kasih tahu jual buku enak ya, kan belum tentu percaya. Siapa yang baca buku sekarang? Ya kan? Atau udah jalanin pun juga belum tentu bisa ketemu hokinya di sana juga gitu. Karena human resource-nya beda. Orang-orang tim saya beda ya kan dengan tim teman-teman ya. Terus juga kita juga mulai di saat yang berbeda, branding kita beda, dan segala macam itu akan menentukan service kita atau gaya kita itu juga nggak bisa ditiru. Ya, walaupun teorinya dapat, delivery-nya itu pasti beda. Oke. Terus sih, jadi saya sih merasa ya nggak apa-apa gitu karena orang nggak akan bisa copy 100%.
Oke, menarik. Bro, gue tanya nih bro. Kelas Go itu bagi orang yang sudah punya produk, kemudian dia mau jualan di marketplace, atau orang yang nggak tahu, nanti gue belajar di situ, nanti aku beli barangnya, ambil barangnya dari mana, kemudian dari mana, itu seperti apa? Dropship kah, atau orang yang sudah punya produk? Kita memang ada kelas yang basic sama yang master sebenarnya. Jadi dari yang nol sekalipun juga boleh teman-teman ngikut ya. Basic ya. Kita akan bantu lebih dari mindsetnya sih, ya. Tapi kalau teman-teman yang udah punya produk itu butuh tahu teknik-tekniknya gimana caranya supaya bisa scale up, supaya traffic itu akan lebih cepat lagi berkembangnya. Karena kalau dari orang yang nol banget sampai jadi aja ya, itu juga dari saya nggak garansi. Karena kan banyak banget faktornya kan. Kita ya, udah ada yang garansi lah, bro. Ya kan? Kadang-kadang orang minta garansi hasil, apakah dia bisa memberikan garansi apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang kita omongkan? Kan nggak juga, bro. Nggak bisa ya? Nggak bisa, toh, bro. Ya kan? Gue bisa garansi hasil, pokoknya lo membuktikan apa yang gue omongin. Lo harus kayak gini. Ayo. Nah, kan kita nggak bisa, orang di rumah tiba-tiba cuma ongkang-ongkang aja, terus kemudian tokonya kok sepi. Nah, itu kan pusing juga. Bro, gue mau tanya satu nih bro, boleh ya? Bentar ya, silakan. Boleh, Bang. Gue tuh kan juga dulu mau rencana buka kayak Tokopedia, Shopee, apa segala. Nah, kemudian yang menjadi halangan adalah ada kesan bahwa ya kita harus jaga lilin itu loh istilahnya kalau untuk di awal. Berarti kan kita tuh harus jagain toko itu, cekeling kita apa segala gitu. Apakah mindset seperti itu bener ya? Harus ada yang jagain ya? Jaganya dalam arti balasin chat sampai malam gitu ya? Iya. Ya kalau di awal-awal sih saya rasa perlu ya. Kalau bukan kita yang jagain, ya ada karyawan yang jagain ya. Kalau enggak, ya karena namanya toko baru itu kan review itu sangat berharga ya. Apalagi yang belum ada reviewnya produknya. Nah kita memang harus melawan. Ini kan kalau kita analogikan David dan Goliath ya, seorang yang kecil itu kan harus yang lebih David itu ya dia harus lebih gesit ya, dia harus lebih fast respon dibandingkan dengan raksasa yang memang lebih respon ya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau memang secara modal kalah kuat ya kita ngadunya jangan ngadu harga ya, kita ngadu servis, ngadu cepet gitu ya. Oke. Itu sih buat teman-teman yang masih awal ya, kalian harus kasih semua yang kita bisa gitu, karena kita kan udah jualan lebih lama, harganya lebih murah, modal lebih gede. Kalian kalau nggak bisa menang dari masalah respon chat, dari servisnya yang lebih personal, mau kalian dari mana lagi sekarang? Orang itu kan mikirnya kan duduk tenang kemudian dapat duit gitu loh. Padahal ya punya toko itu ya harus jagain itu. Harus jagain. Nggak ada sukses yang instan lah. Nah, tapi kalau mau balik dari soal topik yang tadi ya, soal PPKM ya, saya cuma percaya sih kalau untuk barang apa yang laku ya, itu balik lagi kita ke hukum bisnis ya, dimana demand-nya itu lebih besar daripada supply, itu adalah barang yang layak kamu jual di online. Kita ngomongin tadi susu beruang ya misalnya ya, ini kan lagi viral. Nah, susu beruang ya, asli udah habis ya. Ini kan lagi viral, berarti demand-nya lebih gede daripada supply. Nah, kamu kalau jual itu sekarang sebagai toko yang baru mulai hari ini, malam ini ya, kamu bisa jual itu dengan harga yang sebelum itu rame ya, harganya masih murah, pasti rame, dijamin ya. Masalahnya punya barang nggak? Punya barang nggak? Ya. Ada barangnya nggak? Nah, kalau kamu belinya modalnya udah modal yang sekarang, ya nggak bisa. Karena dari pabrik juga naikin harga dia. Naikin harga juga nggak kira-kira, karena viral, ya kan? Jadi, ya teman-teman itu prinsip dasarnya seperti itu aja. Nah, seringkali orang yang udah, wah saya udah pasang ini, kok nggak laku-laku, ya nggak ada yang beli, padahal saya udah kasih review yang bagus dan lain-lain. Nah, ternyata dia bisa jual barang yang sembako misalnya. Kamu jual sembako, ya. Mau ngambil nguntungnya cukup gede lah istilahnya. Padahal yang ada di pasaran sekarang, orang 100 perak aja lari.
ya. Kamu mau masuk jualan sembako yang istilahnya udah banyak banget yang jual dan differentiation-nya tuh udah hampir nggak ada. Mau tokonya sekeren apa fotonya, tapi namanya sembako kan orang yang penting brandnya dia kenal, ya kan, harganya yang dia cari paling murah. Nah itu agak susah, ya. Kecuali ada servis-servis lain yang kompetitornya nggak ada. Misalnya kita bisa pakai Gojek, Gosen, ya. Yang lain nggak bisa, ya. Kita bisa buka pas hari besar, pas hari Lebaran buka, ya. Pas hari Minggu buka, ya. Pesan mepet jam 5 sore pun dikirim tetap di hari yang sama. Nah itu kalau kita ada differentiation itu, kita masih bisa menang walaupun harga lebih mahal. Tapi kalau all else, ya, maksudnya semuanya yang kamu lakukan itu lebih parah dibandingkan dengan si Goliat itu, gimana kamu bisa jualan lebih banyak daripada dia? Ya. Ya. Ini ada yang tanya nih bro, minta tips nyari admin buat jagain toko dong. SOP-nya seperti apa? Tips buat cari admin, ya cari aja. Ya cari aja yang butuh kerja, ya. Iya. Ya, kalau dari saya sih mungkin karena udah established ya timnya, ya kita tinggal hire orang, ya habis itu ya tinggal ditaruh di sana, dia observe yang lain kerjanya kayak gimana. Ya SOP-nya sih kurang lebih ya. SOP-nya kan product knowledge ya kan, cuman butuhnya kayak apa gitu kan. Lu kalau di tempat lu bro, satu toko satu admin atau satu admin megang berapa toko? Satu admin bisa pegang, tergantung ya tokonya, ada yang toko rame, toko sepi. Kalau yang toko ramenya ada 2 ya paling maksimal 4 lah gitu, satu orang bisa 5. Oke, thank you, menarik. Oke guys, ada yang mau ditanyakan lagi ya? Gor, udah ini menarik. Kapan kelas lu? Gor, boleh lah, mau ikut lantar deh kalau pasan lu nganggur. Hari apa bro? Nanti PM ya. Minggu depan ada, Sabtu Minggu kita kelasnya biasanya, Sabtu Minggu. Udah coba deh. Sabtu Minggu malam. Potongan Shopee kayak biaya admin DHL, gimana cara menyiasatinya? Wah itu teknikal lah itu. Ya teman-teman, potongan admin pasti ada ya. Kalau di Shopee kan sekarang kalau kita ngambil star seller, lalu kita ngambil gratis ongkir ekstra, itu per transaksi 4,8% lah setelah diskon. Jadi awal yang basic banget yang harus kita pelajarin adalah cara ngitung harga jual. Ya karena seringkali teman-teman ini cuma naikin misalnya barangnya berapa, ya naikin lah 1.000 habis itu dijual. Nah ini kan cara ngitungnya nggak bener. Jadi jualannya rame, tapi untungnya nggak ada, malah rugi. Jadi kerjaan Rodi. Bukan Rodi lagi, rugi, yayasan namanya. Rugi ya? Yayasan ya? Yayasan, karena mereka nggak ngitung apa, fee Shopee-nya berapa, semua programnya ikut aja, nggak dihitung. Bahkan ada gratis ongkir ekstra yang XL ya sekarang yang terbaru, nanti biaya free ongkirnya itu bagi 50-50 antara kita sama Shopee. Nah ini teman-teman kalau main ikut-ikut aja semuanya, tanpa baca syarat dan ketentuannya, ini boncos, ya kan? Boncos. Jadi ini benar-benar harus dihitung dengan baik ya. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, kita jualan itu untungnya nggak boleh tipis. Karena begitu banyak hal-hal yang bisa terjadi di luar kontrol kita. Misalnya itu tadi COD-nya gagal, terus barangnya nggak pernah balik. Statusnya udah dikembalikan ke kita, ya kan? Kalau itu nggak dikontrol, ya itu anggapannya udah kayak barang hilang, kerugian, ya. Atau balik, tapi begitu balik nggak sesuai, hilang. Ya itu kita bisa komplain sih. Cuman kan ngurusin satu komplainan itu makan waktu. Ya worth it ya dengan waktu kita. Belum lagi kita harus lakukan kan banyak hal. Karena sebagai business owner atau seller online, kerjaan itu yang dituntut kita tuh banyak sekali. Ya kalian tuh bukan cuma CS, ya. Kalian tuh purchasing, kalian tuh marketing, admin, finance, accounting, pajak, ya copywriter, ya kalian harus live juga, harus posting di sosmed juga. Itu satu orang loh, harus packing juga sendiri. Ya kan, nggak habis-habis kerjaannya, benar-benar. Jadi ya saya sih salut lah ya. Apalagi kalau memang ternyata yang seller online itu kan banyak ya,
teman-teman kita itu ibu-ibu juga di rumah sambil ngurus anak ya, ngurus suami di rumah. Masih sanggup melakukan hal itu semua ya, saya acung jempol. Maksudnya ya salut lah. Multitasking. Makanya keren. Kenapa wanita itu orang kuat ya? Karena nggak ada obat kuat buat wanita itu nggak ada, bos. Obat kuat itu adanya buat cowok. Siap. Ya. Ya, tapi obat kuat nih kalau lagi PPKM gini naik loh salesnya, guys. Iya. Campur Ivermectin nanti. Udah jualan 7 bulan di Tokped dan Shopee. Di Tokped penjualan belum stabil, kadang sehari rame, kadang sepi. Dan yang parah di Shopee sampai 2 minggu nggak ada orderan. Kenapa ya? Wah, ya itu nggak bisa. Kita harus lihat case-nya, bro. Test case lah. Ya. Iya, itu lihat. Biasanya toko yang makin rame itu makin diperhatiin daripada toko yang sepi. Gitu aja sih kalau saya. Iya. Kalau rame kan utak-atik terus kan, wih seru nih, ya kan. Yang sepi ya makin lemes. Tiap kali cek gak ada orderan, akhirnya nggak pernah di-maintain, ya sama. Ya kalau sesuatu yang nggak pernah di-maintain ya nggak bisa berkembang. Maintain kalau kerjaan maintain begitu di kelas aja lah, jangan bahas di sini, bro. Terlalu vulgar lah, gue tahu lah. Obat cacing ya kok, iya Ivermectin itu. Oke, thank you, Bro Jonathan, sudah share di sini, menarik sekali, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum follow, silakan follow Bro Jonathan. Dan ini tadi coba diulangin lagi, Bro, tentang giveaway-nya bagaimana, Bro. Nah, ini di save nggak IG Live-nya? Kita save dong. Nah, di save aja, teman yang tadi baru join terakhir, ngulang. Nanti tinggal nonton aja ya di postingannya Brother Roy Sakti ini ya. Nah teman-teman, ini saya mau kasih buku buat teman-teman ya. Tinggal di screenshot aja, lalu share di Instagram story, jangan di private. Mention Roy Sakti sama cerita Om Botak, terus tulis kalian belajar apa malam ini. Itu aja ya. Okay. Nanti ya juga kita kirim bukunya ya. Oke. Thank you teman-teman. Oke guys, teman-teman, saya tutup dulu ya. Thank you. Sebagai cerita pertama, teman-teman, ya saya kasih cerita aja lah. Jadi ada murid saya tuh, dia tuh waktu ngelamar, ya kan, waktu ngelamar cowoknya. Ngelamar ceweknya. Dia kan cowok kan. Dia waktu ngelamar ceweknya itu kemudian ditanya, bisnisnya apa, Pak? Dek, gitu kan, sama mertua tuh ditanya. Saya ada toko, Pak. Wah, bagus itu kan. Ada berapa? Cabangnya ada 20, Pak. Kaget dia. Wah, dalam hati kan orangnya bilang, wah ini orang kaya ini kan menantu. Tokonya gimana, Pak? Di Tokopedia gitu kan. Jadi minimal kalau pedagang online ya bisa berbangga ke mertua. Toko saya ada 20, walaupun Tokopedia gitu kan. Wah, laku itu. Hah? Laku itu. Kalau reputationnya udah bagus, laku ratusan juta yang bisa jual. Oke, guys, thank you ya. Yuk. Thank you.